Selamat pagi, saya Vergilena Erin dan saya mahasiswi semester 4. Sini saya akan mempresentasikan sejarah pendidikan politik di Indonesia. Yang pertama, sistem politik pada masa prakolonial. Sumber-sumber menunjukkan bahwa negara kepulauan ini memiliki banyak entitas politik sejak awal sejarahnya. Berbagai entitas ini perlahan-lahan berevolusi dari pusat-pusat politik di sekitar individu yang kepemimpinannya disahkan oleh kepemilikan keterampilan dan karisma tertentu. Yang kedua, masa kolonial. Perdagangan orang Eropa yang tertarik oleh prospek yang menjanjikan dari perdagangan rempah-rempah adalah salah satu catatan utama dalam sejarah Indonesia. Yang ketiga, demokrasi liberal. Di Indonesia, demokrasi liberal berlangsung sejak 3 November 1945, yaitu sejak sistem multipartai berlaku melalui maklumat pemerintah. Sistem multipartai ini lebih menampak sifat instabilitas politik setelah berlaku sistem parlementer dalam naungan Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin. Pada periode demokrasi terpimpin ini, pemikiran demokrasi Barat banyak ditinggalkan, di mana Soekarno pemegang pemimpin nasional menyatakan bahwa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, demokrasi Pancasila. Penolakan terhadap demokrasi Pancasila ini tidak menyeluruh di sini karena masih terus berjalan dan berproses. Yang keenam, masa reformasi. Pendidikan politik pada masa reformasi pada tahun 1997, Indonesia yang pernah disebut sebagai salah satu macam Asia, tiba-tiba mengalami keterburukan akibat dilanda krisis moneter. Yang ketujuh, masa kolonial sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pemasyarakatan nilai politik kepada bangsa Indonesia secara sadar sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum masa kemerdekaan, yang dijalankan oleh berbagai organisasi dan gerakan politik, baik di dalam maupun di luar negeri, terutama oleh generasi muda Indonesia, guna memperoleh kembali hak politiknya yang belenggu oleh mekanisme penjajahan bangsa atas bangsa, memperjuangkan peningkatan kesadaran akan hakikat diri sebagai bangsa, memberi nilai terhadap nasib buruk bangsa yang terjajah, yang terwujud dalam kemiskinan dan keterbelakangan di segala bidang kehidupan. Yang kedelapan, masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini diawali dengan pengangkatan Soekarno sebagai presiden melalui Supersemar, dan pada masa Orde Baru ini pemerintah bertekad untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen dengan sistem yang ditetapkan adalah demokrasi Pancasila dan sistem presidensial. Yang kesembilan, pendidikan politik masa reformasi. Pengalaman selama ini, masa Orde Lama dan masa Orde Baru cukup memberikan kesan yang mendalam dalam sistem politik Indonesia. Peran elit yang terlalu dominan membuat masyarakat tidak berdaya untuk membangun dirinya dan melibatkan dalam menciptakan sistem politik yang stabil. Maka sebaliknya timbul beberapa persoalan yang tidak terselesaikan. Sekian presentasi saya hari ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua, dan apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.